Nah, sekarang perhatikan contoh 2.3. Diketahui titik A 3,2, titik B 3,6, dan titik C min 5,2. Nah, di sini kita disuruh menentukan posisi garis yang melalui titik A dan B, garis yang melalui titik A dan C, garis yang melalui titik B dan C terhadap sumbu X dan sumbu Y, kedudukannya bagaimana. Nah, langkah pertama, teman-teman, kita harus membuat koordinat kartesius terlebih dahulu. Ingat, koordinat kartesius terdiri atas sumbu X yang arahnya horizontal dan sumbu Y yang arahnya vertikal. Selanjutnya, kita kasih skala ya. Jarak antar skala ini harus sama. Kalau jaraknya antar skala 1 cm, yang lain juga 1 cm semua. Nah, sumbu X itu terdiri, kalau yang ke kanan angkanya positif, yang ke kiri angkanya negatif. Kalau di sumbu Y, ke atas angkanya positif, yang ke bawah angkanya negatif. Sekarang kita gambar yang titik A. Titik A itu 3,2. Berarti di sini teman-teman, 3,2 X-nya 3, Y-nya 2 di sini ya. Kalau kita tarik garis putus-putus, dia akan seperti ini. Sebenarnya nggak pakai garis putus-putus juga nggak apa-apa. Ini hanya memudahkan saja. Nah, ini titik A. Kemudian titik B itu 3,-6. 3 X-nya min 6-nya di sini. Di sini. Kalau kita tarik garis putus-putus, perpotongannya itu akan di sini ya, teman-teman. Nah, ini titik B. Kemudian titik C itu min 5,2, berarti di sini. X-nya min 5, Y-nya 2. Nah, ini. Nah, selanjutnya setelah kita menggambar titik koordinat A, B, C-nya, baru kita membuat garis. Yang A itu garis yang melalui titik A dan B. Berarti kita buat garis ya, teman-teman. Garis A dan B misalnya warna orange. Garis A dan B kita tarik melalui garis A dan B ya. Nah, ini. Maaf, ini geser ke sini kayaknya. Ini juga. Bentar. Ini agak susah ya kursornya ya. Jadi kita geserkan, teman-teman. Nah, anggap saja ini garisnya itu melalui titik A dan titik B. Ini kita kasih nama garisnya A. Ini garisnya A ya. Garis A. Kemudian garis yang melalui A dan C. A dan C ya. Kita gambar dulu garisnya. Karena berwarna biru. Nah, ini kita tarik garis A dan C. Nah, ini anggap saja ini melalui titik A dan titik C ya. Kemudian kita garis yang melalui B dan C, misalnya warna hijau di sini. Maaf, ini biru ya. Nah, sekarang garis yang melalui B dan C. Jadi B dan C berarti di sini ya, teman-teman. Nih, garis yang melalui titik B dan C. Nah, selanjutnya setelah kita gambar, teman-teman, ini bagaimana kedudukannya?
A dan B terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, oh ya, ini jangan lupa kasih tanda panah ya. Nah, seperti ini. Garis-garisnya kita kasih seperti tanda panah. Nah, di sini ada garis A yang melalui A dan B, kemudian garis B yang melalui titik A dan C, dan ada garis C yang melalui titik B dan C. Nah, sekarang yang A, yang bagian A, jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita lihat bahwa garis A itu arahnya sejajar terhadap sumbu Y. Maka posisinya terhadap sumbu Y itu berarti posisinya sejajar. Nah, kalau terhadap sumbu X, kita lihat garis A kan yang arahnya ini ya sejajar sumbu Y. Berarti kalau terhadap sumbu X dia membentuk sudut siku-siku. Maka posisinya adalah tegak lurus. Kemudian yang bagian B. Yang bagian B, jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita lihat, yang bagian B ini adalah garis yang berwarna biru ya. Garis yang berwarna biru ini teman-teman. Garis yang melalui titik biru ini, dia itu posisinya sejajar atau searah terhadap sumbu X. Berarti bisa kita tuliskan terhadap sumbu X itu dia sejajar. Nah, kemudian terhadap sumbu Y posisinya apa? Kalau X-nya sejajar, maka terhadap sumbu Y-nya pasti tegak lurus. Tegak lurusnya di mana? Nah, di sini. Sini ya, teman-teman. Nah, di sini. Nah, di sini dia membentuk sudut siku-siku. Nah, sekarang bagian yang C. Nah, bagian yang C itu garis yang melalui B dan C. Kita lihat garis B dan C itu yang berwarna hijau. Di situ posisinya itu tidak sejajar dan tidak tegak lurus. Atau kita bisa katakan bahwa garis C itu memotong sumbu Y dan X, memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, gitu ya. Jadi kita lihat bahwa di sini garis C itu teman-teman memotong di sumbu X-nya itu di min 3-nya. Nah, di sini. Nah, di sini memotong sumbu X di sini. Kemudian di sumbu Y-nya dia memotong di sini. Itu. Nah, maka dapat dikatakan garis yang C ini memotong sumbu X dan sumbu Y.